Shalom, salam terkasih, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan yang baik ini. Berjumpa kembali di ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih sayang, bahkan juga berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji bahkan memuliakan akan nama Tuhan. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini yaitu kecurahan akan Roh Kudus Tuhan, agar di saat mempelajari firman ini kami dapat mengerti, memahami, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada saat yang indah ini ialah pindah dari zona nyaman kita. Kita bisa melihat ayatnya atau perikop yang akan kita bahas pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di mana di situ juga berbicara mengenai menara Babel. Umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, agar dapat menjangkau akan orang lain, Allah bermaksud supaya kita berpindah daripada zona nyaman kita. Kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, satu suku dan pergaulan sosial yang sejenis dapat menuntun kita pada cinta diri, bahkan juga pada kejahatan. Bahaya inilah yang bisa kita lihat dan perhatikan adalah salah satu pelajaran yang ditarik daripada cerita Menara Babel. Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di mana pertanyaannya bagi kita, apakah maksud dari orang-orang ini? Apakah yang mereka ingin lakukan dan mengapa Allah mencegah hal tersebut? Jawabannya ialah kita melihat cerita daripada orang-orang di Menara Babel menyatakan tentang besarnya akan ambisi mereka di dalam kehidupan daripada mereka yang ada pada saat itu. Dan yang seterusnya yaitu mereka berencana untuk membuat akan sebuah bangunan yang bisa diingat, sebuah kota dan sebuah menara yang belum pernah ada di dunia ini. Sebuah menara dikatakan yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itu terdapat di ayatnya yang keempat. Yang menjadi pertanyaan dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing, yaitu berapa sering orang-orang di zaman ini berusaha melakukan akan hal yang sama. Tidak peduli apakah itu juga bisa saja melalui politik, melalui seni, melalui bisnis, bahkan melalui agama. Kitab suci mengatakan dalam Kejadian 11 ayat yang keempat bahwa orang-orang ini ingin membangun menara supaya mereka tidak tersebar di seluruh bumi. Mereka mau berkumpul di sana bersama untuk alasan cinta diri mereka sendiri. Tetapi ada yang harus kita perhatikan. Allah memiliki akan rencana yang lain atau cara yang lain. Walaupun kitab suci tidak mengatakan hal itu secara eksplisit. Ellen White mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada janji Allah bahwa Dia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Itu terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Mereka ini bermaksud untuk membangun apa yang mereka anggap benar,
apa yang mereka anggap aman daripada percaya pada firman Allah. Apapun motif utama mereka, Allah mengetahui akan setiap tujuan-tujuan daripada manusia itu atau kita pada saat yang baik ini. Mereka tidaklah murni, tetapi dikatakan diisi dengan ambisi-ambisi diri. Berarti yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, makanya Allah mencegah mereka untuk mencapai akan tujuan yang mereka sudah tetapkan itu. Kiranya dengan pembelajaran ini juga bisa saja juga apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan rencana sorga di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sudah rencana Allah, itu adalah sudah tentu yang terbaik di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Agar kita juga tetap selalu melibatkan akan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun itu. Dan kiranya juga kita pindah dari zona nyaman kepada zona iman. Agar kita juga nantinya bisa mendapatkan akan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita ini. Inilah yang menjadi pelajaran ringkasan sekolah Sabat pada jam yang baik ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.